Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selalu berbahagia, sehat, bahagia, dan selalu semangat dalam menempuh kehidupan. Kehidupan hari ini dan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Baik, kali ini kita akan mencoba berkisah tentang satu risalah yang sangat luar biasa, yaitu masalah hubungan internasional Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ini channelnya Saprudin Itur, maka Anda akan menonton terus-menerus siaran dari channel saya apabila Anda melakukan subscribe, like, kemudian komen, dan silahkan nge-share atau mendownload apabila dibutuhkan. Baik, kita lanjut saja langsung berbicara masalah hubungan internasional. Di sini kita berbicara tentu untuk semua. Untuk siswa, mahasiswa, masyarakat secara umum, tenaga ahli, ataupun pegawai perusahaan, ASN atau pegawai negeri, untuk menambah pengetahuan bersama tentang hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, terutama hubungan kita dengan Asia Tenggara. Baik, berbicara hubungan internasional, kalau kita mundur ke belakang, mundur ke sejarah di masa-masa kerajaan dulu, masa kerajaan yang ada di Nusantara maupun di bangsa-bangsa lain di Asia, di Afrika, di benua Eropa, kemudian di Amerika dan lain-lain, tidak jauh dan mirip-mirip saja. Cuma cara hubungan internasionalnya pada masa itu sangat terbatas. Kenapa demikian? Karena memang kemampuan untuk menempuh perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, dari pulau satu ke pulau lain, atau dari daratan menembus padang pasir, menembus hutan belantara dan sebagainya, sangat terbatas. Karena jalur transportasi darat, laut, sungai, kemudian udara sangatlah terbatas. Apalagi di masa-masa kerajaan dulu, sekitar 1000 tahun yang lalu, pesawat belum ada, maka pergerakan orang sangat terbatas. Kalau di Jazirah Arab mungkin mereka bergerak dengan berkendaraan seperti unta, kuda, atau keledai untuk berdagang, berjalan kemana-mana, atau sebuah kerajaan untuk menginvasi bangsa-bangsa lain, bahkan dengan berjalan kaki. Bagaimana dengan kita di Nusantara? Sama, sangat terbatas, tetapi dengan keterbatasan itu mereka sangat luar biasa, mampu untuk menempuh perjalanan laut atau perjalanan darat, menembus hutan belantara, menembus lautan, sampai ke wilayah-wilayah lain, ke negara-negara lain, untuk mereka berhubungan antar negara, silaturahmi, kemudian saling memberi upeti, saling menghormati dan menghargai antar bangsa atau antar negara. Kemudian ada hubungan perdagangan, bahkan mereka dulu sampai hubungan agama, penyebaran agama. Kalau di Indonesia tentulah masa-masa dulu penyebaran agama Buddha gitu. Kemudian penyebaran agama Hindu, kemudian bergeser sampai penyebaran agama Nasrani,
penyebaran agama Muslim Islam sampai sekarang. Jadi hubungan-hubungan internasional mereka bahasanya tidak tak terbatas, artinya terbatas karena memang situasi dan kondisinya masa itu, tapi tidak terbatas antar negaranya. Mereka mampu untuk menempuh sampai ke wilayah-wilayah lain. Cuman waktu hubungan-hubungan internasional pada waktu itu selalu ingin mengalahkan bangsa lain dan mencaplok bangsa lain, kemudian menindas bangsa lain dengan Dengan upaya agar mendapatkan upeti, pajak. Kalau dia sudah kalah, negara itu kalah, begitu kan, wajib mengirimkan pajak ke negara pemimpinnya, negara penguasanya. Nah, kalau sekarang sudah berbeda sekali. Tidak ada lagi yang sistem-sistem negara ingin menguasai negara lain gitu. Tetapi sistem dagangnya, sistem budayanya, sistem politik dan pertahanannya, sistem ekonominya gitu, sistem pendidikannya, itulah yang membedakan antara bangsa satu dan bangsa yang lain. Kemudian tingkat kemodernan, kemajuan negaranya, kemudian kemampuan teknologi, itu yang menjadi ukuran sekarang gitu. Baik, kita kembali ke sejarah. Di Nusantara pada masa itu banyak kerajaan. Yang sangat kita kenal tentulah zaman Sriwijaya. Nah, zaman Sriwijaya sampai berhubungan ke India dan berhubungan ke Tiongkok, ke Cina. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang dibutuhkan barang-barang yang dihasilkan oleh bangsanya, oleh negaranya, perlu dijual bukan hanya kepada bangsa sendiri, rakyat sendiri, tapi kepada bangsa lain. Terjadilah tukar menukar atau barter. Jadi umpamanya dari Sriwijaya mengirim padi, umpamanya contohnya gitu, atau rempah-rempah dikirim. Kemudian baliknya membawalah barang pecah belah, keramik dan sebagainya. Gitu. Kemudian antar hubungan tadi adalah hubungan kebudayaan dan hubungan agama. Jadi saling menyebarkan agama. Di mana yang sudah agama sudah maju, maka wilayah-wilayah tertentu akan menerima risalah agama itu di negaranya, termasuklah Sriwijaya. Kemudian dari India, karena terkenal dengan Hindu pada waktu itu, pergerakan hubungan antar negara, ekonomi dan sebagainya juga terlibat antara hubungan agama, sampai menyebarkan agama Hindu gitu, sampai ke wilayah-wilayah hampir seluruh Nusantara, terutama Sumatera, Jawa, Bali, sampai di NTB, Sulawesi bahkan gitu. Kemudian mereka berhubungan ke negara-negara lain gitu. Kalau saya contohkan yang kecil begini saja deh, supaya lebih mudah. Kita ke negara kerajaannya Brau dulu, yang ditulis oleh Muhammad Yamin Berayu, tapi sebenarnya adalah Brau. Jadi kerajaan Brau waktu itu terbentuk kurang lebih tahun 1400. Jadi sekarang berapa sudah? 1000-an tahun ya? Ya, gitu. Tahun 1400 terbentuk. Mempersatukan 5 benua dan 2 rantau yang ada di sekitaran Sungai Berau dan sekitaran pantai. Nah, 5 benua ini disatukan, kemudian 2 rantau disatukan menjadi 7 benua dan rantau. Kemudian dipimpin oleh seorang raja, diangkatlah seorang raja, yaitu raja pertamanya Aji Suryanata Kusuma. Nah, beliau ini memimpin wilayahnya, bukan hanya memimpin wilayah itu agar bisa bersatu dan maju, tapi bagaimana mengangkat kesejahteraan rakyatnya dengan berhubungan ke luar negeri. Nah, luar negerinya dulu gitu ya, dari kerajaan Brau ini adalah Sulawesi,
Kutai, jadi kerajaan Kutai, kerajaan yang ada di Sulawesi, kerajaan Goa dan sebagainya. Kemudian ke wilayah utara, Arab sekarang yang jadi Filipina, kerajaan Solo. Kemudian ada kerajaan-kerajaan lain di wilayah melintasi Kinabatangan. Kemudian dengan kemampuan raja-raja berikutnya itu berhubungan dengan baik dengan bangsa-bangsa lain yang mereka dengan sesuai kemampuannya pakai perahu layar untuk berhubungan ke situ, maka wilayah itu pun semakin meluas. Yang dulunya terbatas hanya wilayah Sungai Berau dan sekitarnya saja, akhirnya meluas. Akhirnya sampai kerajaan Berau itu dari berbatasan dengan kerajaan Kutai sampai berbatasan dengan Suluk di wilayah Kinabatangan. Jadi dari Kinabatangan Malaysia yang sekarang, Kinabatangan sampai wilayah pantainya sampai ke Tanjung Mangkalihat, berbatasan dengan kerajaan Kutai. Lautnya, Laut Makassar atau Laut Sulawesi, di seberangnya kita berbatasan dengan wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Itu jadi hubungan dengan baik gitu. Bahkan kawin-mawin mereka. Akhirnya keturunan-keturunan mereka pun bercampur baur. Keturunan para sultan itu ada campuran Suluk atau Solok, ada campuran Bugis, dan ada campuran Kutai. Bahkan ada campuran Brunei dan ada campuran Jawa. Nah, jadi keterbukaan mereka untuk melakukan hubungan itu bukan hanya sekedar hubungan politik, hubungan dagang, tapi juga hubungan budaya, bahkan sampai hubungan agama dan hubungan kawin-mawin. Tujuannya adalah tetap mempererat hubungan dan tidak saling menjatuhkan antara bangsa-bangsa itu, antara negara itu. Saling menghormati dan menghargai. Negara kecil atau negara besar yang sudah kawin-mawin tadi, maka saling menghormati dan saling menghargai. Gitu. Anak-anaknya keturunan raja mungkin saja ada yang pindah kembali ke Suluk, ada yang ke Sulawesi, ke Makassar, ada yang ke Kutai, atau ada yang ke Brunei. Seperti itu perkembangannya. Nah, itu di masa-masa yang begitu rumitnya dalam hubungan internasional, hanya dengan perahu layar atau berdayung, mereka sudah punya kemampuan seperti itu berhubungan. Itu kerajaan kecil yang ada di Borneo, di Sungai Berau. Belum lagi kerajaan yang ada di Jawa yang cukup besar seperti Majapahit. Maka otomatis pergaulan mereka, hubungan mereka, wilayah mereka pun semakin luas. Bahkan disebut Nusantara itu di samping seluruh pulau kepulauan di Indonesia sekarang, masuk Malaysia dan Filipina, itu adalah wilayah Nusantara. Nusa yang terletak di antara. Jadi Nusa itu kan pulau yang terletak di antara. Jadi pulau-pulau yang terletak di antara dua benua dan dua lautan. Gitu. Itu Nusantara. Jadi sebenarnya kalau bicara Nusantara adalah seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, sekitar Malaysia, termasuk Singapura, kemudian termasuk Filipina. Itulah kepulauan-kepulauan yang disebut dengan Nusantara. Begitu hebatnya hubungan internasional yang sangat dibutuhkan. Apalagi di masa sekarang, di masa modern, hubungan internasional itu sangat dibutuhkan. Karena terjadi pertukaran ilmu pengetahuan, pertukaran teknologi, pertukaran ketenaga kerjaan, kemudian pertukaran skill, kemampuan, gitu. Yang harus alih teknologi, ahli skill dan seterusnya. Sangat dibutuhkan. Nah, baru kita mencoba masuk ke hubungan internasionalnya Indonesia. Setelah kita berbicara sedikit tentang kerajaan, bagaimana mereka berhubungan di masa-masa kerajaan dulu. Indonesia sejak merdeka sebagai negara berdaulat, negara kesatuan, Republik Indonesia, negara republik yang demokrasi, sudah begitu merdeka kita langsung berhubungan ke bangsa-bangsa lain.
Walaupun waktu itu sangat terbatas, telepon pun sangat terbatas, pesawat masih terbatas, kapal pun masih terbatas. Tapi upayanya harus dilakukan hubungan itu. Membuktikan bahwasanya bangsa yang sudah merdeka, bangsa yang sudah punya kedaulatan, memang membuktikan bahwasanya ini loh aku, ini loh kami. Gitu. Nah, makanya di zaman Pak Karno sudah berhubungan ke seluruh negara di dunia dan diakui kepemimpinan Soekarno pada masa itu. Kemudian Pak Karno pun membuktikan kepada dunia dengan membangun Tugu Monas, membangun stadion Gelora Bung Karno sekarang, membangun bandara, kemudian membangun Masjid Istiqlal. Itu membuktikan kepada dunia bahwasanya kita punya kemampuan untuk membangun wilayah negara kita dan punya kelebihan daripada bangsa-bangsa lain. Monas waktu dibangun termasuk bangunan tertinggi loh di dunia gitu di masa tahun 1950-an gitu sampai 60-an. Termasuk kalau di Asia Tenggara ya tertinggi di masa itu. Kenapa itu dilakukan? Karena kita ingin memperlihatkan bahwasanya kita punya kemampuan lebih daripada bangsa-bangsa lain. Tapi tetap kita butuh berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Karena kita membangun apabila ada teknologi-teknologi yang kita butuhkan dari bangsa lain, maka kita harus menjalin kerjasama. Kerjasama ekonomi, kerjasama pendidikan, kerjasama pertahanan dan keamanan, politik dan keamanan, kemudian kerjasama budaya dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan. Nah, ketika Indonesia berkembang, muncullah kemudian PBB, kemudian muncul juga kita cetuskan Asia Tenggara. Asia Tenggara jelas dibentuk pada tanggal 8 bulan 8 1967 di Bangkok pada waktu itu. Dihadiri oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Thailand dan Filipina, 5 negara yang hadir. Nah, kemudian Asia Tenggara sekarang sudah menjadi 10 negara, antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, kemudian Indonesia sendiri, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Singapura. 10 negara ini gitu berhubungan. Nah, kemudian hubungan-hubungan di Asia Tenggara pun terjalinlah ya, hubungan politik dan keamanan, hubungan pendidikan, kemudian hubungan seni budaya, kemudian hubungan ekonomi. Bagaimana menggerakkan ekonomi secara bersama-sama atau kita bersaing bersama-sama tetapi saling bantu, saling dorong, saling motivasi. Kemudian apabila dibutuhkan kita siap untuk membantu negara lain. Gitu. Jadi dibutuhkan sekali. Ketika kita dalam keadaan sulit, contohnya saja di beberapa tahun yang lalu, 10-an tahun yang lalu bahkan lebih, itu terjadi tsunami terbesar di dunia, menghantam wilayah Aceh dan sekitarnya, termasuk Thailand dan Malaysia. Begitu terjadinya itu luar biasa, semua bangsa di dunia, semua negara di dunia siap untuk mendatangkan orang-orang mereka, tenaga-tenaga ahli mereka di bidang kedokterannya, bagaimana cara mengambil mayat-mayat yang hilang dan sebagainya. Pokoknya punya keahlian yang masuk ke dalam lumpur, yang masuk ke dalam bawah-bawah tumpukan-tumpukan kayu dan sebagainya, dengan anjing pelacak, dengan teknologi dan sebagainya, mereka berdatangan membantu. Bukan hanya membantu seperti itu saja, bahkan mereka membantu membangun kembali rumah-rumah yang dulu hancur untuk tempat tinggal masyarakat Aceh. Nah, perilaku-perilaku yang semacam ini tentulah Indonesia tidak bisa berdiam diri ketika ada bangsa lain yang terjadi terkena bencana yang sangat dahsyat, maka Indonesia lebih dulu mempersiapkan diri untuk datang ke sana untuk membantu mereka. Kita harus saling imbal balik, saling menolong. Tidak melihat bangsa dia bangsa maju, punya teknologi maju, bukan itu. Ketika Jepang ada masalah,
ada bencana besar, Indonesia datang ke Jepang. Tapi begitu Indonesia dapat bencana, Jepang juga datang ke Indonesia. Begitu Amerika dapat bencana besar, Indonesia datang ke sana membantu. Ketika kita dapat bencana, mereka juga datang ke Indonesia, dan seterusnya semua negara. Itulah hubungan antar negara yang terjalin dengan baik. Tujuannya adalah saling menghormati, tidak mengganggu hak negara lain, tidak memonitor negara lain, tetapi saling mendukung, saling memotivasi, karena bangsa-bangsa di dunia harus maju. Majunya harus bersama-sama, sejahteranya pun harus sama-sama. Kenapa demikian? Sekarang kan masih ada negara berkembang, ada negara miskin, ada negara berkembang, dan ada negara maju. Kalau hanya negara maju saja yang membangun teknologinya, gitu kan, dia punya kemampuan apa-apa, sedangkan negara miskin tidak punya apa-apa, tidak bakal bisa membeli hasil teknologi mereka. Makanya negara miskin harus bagaimana caranya supaya dimajukan mereka agar mereka menjadi sejahtera, supaya terjadi imbal balik ekonomi dari negara maju, punya teknologi, punya barang-barang yang dijual ke bangsa-bangsa yang lain. Bangsa lain yang sudah berkembang dan maju pun nanti menghasilkan hasil perkebunan, hasil tambang, hasil dijual ke bangsa-bangsa yang sudah maju. Begitulah pergerakannya. Gitu. Tidak boleh kita mengatakan, wah ini kita dimonopoli oleh Amerika, kita dimonopoli oleh Cina, kita dimonopoli oleh Jepang, kita dimonopoli oleh Korea dan sebagainya. Bukan, tidak seperti itu. Tapi hubungan ekonomi, hubungan dagang, investasi dan sebagainya antar negara memang harus dilakukan seperti itu. Ketika kita tidak punya mesin, kita tidak punya tenaga ahli di bidang mesin itu, kita membutuhkan mesin, maka kita perlu berhubungan negara-negara yang punya mesin itu. Untuk membangun di negara kita, tentulah mereka datang dengan orang-orang ahlinya. Setelah dibangun dengan orang-orang ahli yang datang dari negara mereka, kemudian secara pelan-pelan dialih teknologikan mesin itu ke bangsa Indonesia. Secara pelan-pelan, tidak bisa sehari 2 hari, bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa 5 tahun. Karena kita tahu mesin itu akan dipergunakan selama 20 sampai 50 tahun gitu. Teknologi, alih teknologi. Nah, tetapi orang Indonesia juga harus belajar terus. Kita harus menguasai teknologi tertentu juga gitu. Yang nanti keahlian kita juga dipakai oleh bangsa-bangsa lain. Orang Indonesia ahli-ahli minyak, ahli-ahli Pertamina, ahli-ahli nikel. Tetapi mungkin kita belum mampu untuk membuat pabrik nikel. Atau pabrik smelter nikel yang membuat nikel menjadi setengah jadi. Atau sampai menjadi baterai. Kita belum punya teknologi itu. Maka kita membutuhkan bangsa-bangsa lain untuk membangun, menginvestasikan kekayaannya di Indonesia untuk membangun smelter atau membangun pabrik yang bisa membuat langsung menjadi baterai. Itu kebijakan negara. Kepala negara yang punya kebijakan untuk merubah sistem perdagangan, sistem bisnis, sistem investasi. Keberanian kepala negara untuk merubah. Gitu. Yang dulu kita Freeport atau di daerah lain-lainnya hanya menjual berupa memang namanya emas. Tapi kan belum berbentuk emas, belum berbentuk batangan. Masih berbentuk batu, masih berbentuk pasir yang diangkut ke negara orang lain. Nah itu harus kita potong, kita harus rubah. Kita harus berusaha bagaimana membuat smelternya. Agar nanti kita tidak lagi menjual batu atau pasirnya. Kita sudah menjual berbentuk emasnya. Bahkan kalau perlu sudah dicetak menjadi emas. Barulah kita jual keluar. Atau kalau perlu kita membuat itu sudah menjadi emas batangan, kemudian kita buat lagi menjadi barang yang siap dipakai. Ya gelang, ya kalung, ya perhiasan lainnya, ya punya mahkota dan sebagainya. Itu upaya. Nah dengan begitu berarti kita semakin banyak membutuhkan tenaga kerja. Walaupun kita tahu semakin hari teknologi itu semakin menyempitkan tempat bekerja. Bayangkan Anda lihat satu bego saja.
gitu, yang apa bego ya. Itu dulu tenaga orang bisa 100 orang mencangkul parit dengan 100 orang. Dengan satu alat itu saja mengeruk, menggali parit, sehari bisa puluhan meter, bahkan ratusan meter, bahkan bisa 1 kilometer. Dia mengeruk membuat parit. Kalau tenaga orang kan berapa? Nah, artinya teknologi ini merubah pola pikir kita, rakyat Indonesia, bahwasanya bukan karena sekedar banyaknya manusia saja menguntungkan sebuah negara, tetapi teknologi kita yang semakin canggih itu yang sebetulnya menguntungkan sekali. Jadi hubungan antar bangsa itu sangat penting sekali. Apalagi seperti wilayah kita yang luas wilayahnya tidak kurang dari 5,2 juta kilometer persegi luas wilayahnya. Berbatasan dengan berbagai negara yang sering saya jelaskan. Kita berbatasan dengan Papua Nugini, kita berbatasan dengan Australia, kita berbatasan dengan Timur Leste, kita berbatasan dengan Filipina, kita berbatasan dengan Cina, kita berbatasan dengan Malaysia, kita berbatasan dengan Singapura, kita berbatasan dengan Vietnam, kita berbatasan dengan Thailand, bahkan berbatasan dengan beberapa negara lainnya. Dengan teknologi kita, dengan kemampuan kita, dengan skill kita, kita harus mempertahankan wilayah itu, menjaga wilayah itu, kemudian kita harus bisa memanfaatkan sebesar-besarnya hasil lautnya, hasil daratnya, gitu. Semuanya di bawah lautnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, tetapi teknologinya kemungkinan besar kita tidak semua menguasai. Maka dibutuhkanlah teknologi dari bangsa-bangsa lain. Dibangun melewati mana? Dibangun melewati kerjasama ekonomi. Nah gitu ya. Jadi saling investasi. Hubungan bagus betul. Dijamin keamanannya investasi itu masuk ke Indonesia. Dijaga keamanannya. Agar mereka yakin bahwasanya investasi mereka tidak bakal rugi. Oleh karena kebobrokan bangsa kita. Oleh karena pemberontakan di negara kita, pokoknya. Oleh karena keamanan tidak terjamin. Mereka tidak akan mau. Harus terjamin. Oleh karena itu negara harus kuat. Tentara kita, kepolisian kita, rakyat kita harus NKRI betul-betul, nasionalisme betul-betul meyakinkan kepada bangsa-bangsa lain bahwasanya kita aman. Silakan investasi masuk. Begitu kira-kira yang sangat kita butuhkan, hubungan antar negara. Jadi bukan hanya berhubungan di Asia yang saya ceritakan tentang Asia Tenggara, tapi kita juga berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah sekarang terjalin semua bangsa di dunia. Kita tidak ada hubungan diplomatik cuma dengan negara Israel. Sampai hari ini kita tidak ada hubungan diplomatik, baik perwakilan pemerintah antar negara tidak ada, apalagi hubungan diplomatik, hubungan politik, hubungan dagang, tidak ada sama sekali. Karena memang rakyat Indonesia sampai hari ini melewati DPR RI belum berkeinginan, belum menyepakati kalau Indonesia berhubungan politik ke negara Israel. Gitu. Sedangkan dengan bangsa-bangsa lain, di Jazirah Arab, semua negara kita berhubungan. Kedutaan besar kita ada di negara-negara mereka. Bahkan di negara-negara kecil seperti di Asia, di Laut Pasifik, sekitar Pasifik, ada Vanuatu, negara-negara kecil-kecil itu, kita ada hubungan secara internasional dengan mereka. Apalagi seperti negara besar Australia, Amerika, Eropa, kemudian seperti India, Cina, Korea, Jepang, Arab Saudi, Iran, kemudian Irak, di Afrika seperti Mesir, kemudian Afrika Selatan dan sebagainya, hubungan kita sangat bagus dan terjalin dengan baik. Bahkan hubungan ekonomi juga keseimbangan hubungan ekonomi juga sangat bagus, hubungan budaya kita juga bagus, hubungan pendidikan kita juga saling tukar-menukar mahasiswa, pelajar berjalan dengan baik. Kemudian hubungan budaya juga sangat bagus karena kita kadang-kadang kan mengirim delegasi budaya ke Jepang, ke Amerika, ke Inggris, ke Prancis, ke Swedia,
ke Australia, ke Cina, ke Arab Saudi, ke mana-mana. Itu hubungan. Nah begitu juga bangsa lain mendatangkan seni budayanya ke Indonesia dengan keunikan masing-masing. Kemudian terakhir hubungan kepariwisataan, saling kunjung mengunjungi lewat keindahan, keunikan, keelokan, dan lain-lain antar negara. Sekarang kita menjual masing-masing negara. Indonesia juga menjual habis-habisan tentang kehebatan, keluar biasaan, keanekaragaman hayati, kemudian keunikan lingkungan hidup, keunikan keberagaman kebudayaan, kita jual keluar untuk disaksikan oleh bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Mereka kan membawa uang, naik pesawat, naik kapal, naik speed, naik mobil, kemudian makan, tinggal di hotel, tinggal di losmen, tinggal di penginapan, atau di homestay sekalipun. Itu membuat pergerakan ekonomi semakin maju. Ini mungkin yang perlu saya bicarakan tentang hubungan internasional yang memang harus kita lakukan terus-menerus dan harus kita jaga dengan baik. Baik hubungan politiknya, hubungan keamanannya, hubungan budayanya, hubungan ekonominya, hubungan pendidikannya dan teknologinya. Gitu. Harus kita jaga sebaik mungkin agar hubungan antar negara, Indonesia dengan negara lain, Indonesia dengan bangsa-bangsa lain bisa berjalan dengan baik. Kebetulan sistem politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Artinya kita bebas berhubungan kepada negara mana saja bebas berhubungan dengan kita sepanjang mengikuti aturan di negara kita dan kita mau mengikuti aturan di negara-negara mereka. Jadi sesuai dengan aturan masing-masing negara, kita saling hormat menghormati kedaulatan bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.